Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara pemuda-pemudi Islam, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu tausiah zuhur dari guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang berwudu atau yang sedang menuju Masjid Raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman MM, dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Taman Siswa Padang. Alhamdulillah, beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Rahmat Tuanku Sulaiman MM. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat, rahimakumullah. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, diberikan kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita, dan kesempatan untuk memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Tentu kesempatan ini seyogyanya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang iqamah salat zuhur, kita akan menyampaikan firman Allah yang menggambarkan, yang mengingatkan kepada kita akan gambaran perilaku orang yang berdosa di akhirat. Kemudian orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir yang berada di neraka.
digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu untuk mengingatkan kita yang masih hidup, karena apa yang Allah sebutkan seperti di dalam surat Sajadah ayat 12, Allah berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah menggambarkan, seandainya engkau melihat ketika orang-orang berdosa menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka, yang sebelumnya penuh dengan kesombongan, keangkuhan, dan ketakaburan, tetapi ketika dirinya penuh dengan dosa, ketika melihat kenyataan bahwa akhirat itu nyata, bahwa azab itu hak, neraka itu adalah hak, dia saksikan, dia dengar. Lalu apa yang disampaikannya? Memohon kepada Allah, farji'na, ya Allah, kembalikan kami, na'mal salihah, supaya kami bisa kembali beramal, inna muqinun, dengan penuh keyakinan. Ini satu gambaran betapa penyesalan itu terjadi ketika Allah perlihatkan kenyataan bahwa azab itu nyata, neraka itu ada. Meskipun akhir-akhir ini memang ada kelompok tertentu yang dia mengklaim dirinya adalah hafiz, ahli tafsir, justru dia sebutkan itu hanya berbentuk fiktif, tidak nyata, dan dia lakukan bantahan-bantahan lainnya. Maka kelompok-kelompok seperti ini, seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 27, walau tara idh wuqifu 'alan nar, bayangkan ketika mereka dihadapkan dengan neraka, lalu mereka berkata, qalu ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayatina. Apa katanya? Wahai sekiranya jika kami dikembalikan dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat yang Allah turunkan, wa nakuna minal mu'minin, dia menyatakan dirinya akan menjadi orang yang beriman. Nah, oleh karena itu sangat relevan untuk kita ingatkan lagi, kita bacakan lagi firman-firman Allah yang menggambarkan, yang menerangkan tentang penyesalan yang akan terjadi bagi mereka yang berbuat dosa, mereka yang berbuat maksiat, mereka yang ingkar. Penyesalan itu akan terjadi. Tentu renungan bagi kita, karena mumpung kesempatan masih ada, kesempatan bagi kita untuk berbenah, untuk memperbaiki diri kita. Maka Allah gambarkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 107, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, yang berdosa, berada di dalam neraka Allah. Apa katanya? Rabbana akhrijna minha, ya Allah, ya Tuhan kami, katanya, keluarkan kami dari neraka ini. Dia merasakan bagaimana pedihnya azab. Memang digambarkan bahwa azab neraka itu adalah amat pedih. Kita saja di dunia ini terbakar sedikit saja, kita merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan dia juga berjanji, fa in udna fa inna zalimun, andaikan kami kembali melakukan perbuatan dosa dan kesalahan, maka kami pasti kami adalah orang yang zalim. Begitu pengakuan mereka. Jadi pertama, bagi orang-orang yang kafir, bagi mereka yang ingkar, mereka yang berdosa,
Penyesalan mereka yang pertama adalah mereka memohon kepada Allah, memohon kepada Tuhan agar dikeluarkan dari neraka. Karena merasakan sudah nyata apa yang dia rasakan. Ini adalah gambaran bagi kita untuk kita terus memperbaiki diri kita. Kemudian berikutnya, di dalam ayat lain, di dalam surat Zukhruf, Allah juga berfirman mengingatkan kepada kita bagaimana ketika manusia ini yang berdosa, banyak berdosa, dia berkata, "Wanadau li Malik." Mereka menyeru bagi malaikat Malik. Disebutkan di dalam Al-Quran ada nama malaikat Malik. Mereka meminta kepada malaikat Malik, liyaqdi alaina rabbuka, agar matikan saja kami, agar Tuhanmu mematikan kami saja. Tidak kuat kami, tidak kuasa kami merasakan pedihnya azab. Apa jawab malaikat Malik? Qala innakum makithun. Sesungguhnya kamu akan kekal selama-lamanya. Begitu gambarannya. Jadi memang siklus kehidupan dari sebelumnya tiada, kemudian hidup, kemudian dimatikan, dan akan hidup berkekalan. Bagi siapa yang berbuat baik, beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan sorga dan dia akan kekal selama-lamanya. Sebaliknya, bagi mereka yang ingkar, yang kufur, mereka akan berada di dalam nerakanya Allah. Mereka juga akan kekal selama-lamanya. Di dalam surah Ghafir ayat 59, Allah juga berfirman, di dalam 49 Allah juga mengingatkan bagaimana kemudian gambaran tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Dia terus menyeru, memohon, wa qala alladzina finnar, mereka yang berada di neraka berkata, memohon, li khazanati jahannam, bagi penjaga neraka jahannam. Apa katanya? Ud'u rabbakum, doakan, serukan Tuhanmu supaya yukhaffif anna yauman minal azab, supaya diringankan, walaupun satu hari diringankan kami dari azab ini. Begitu penyesalan mereka digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Ini kelompok-kelompok lain mencoba menganggap ayat ini adalah ayat yang fiktif, yang berbentuk khayalan katanya. Allah menjelaskan ini, Allah menggambarkan ini supaya manusia ingat bahwa semuanya akan ditemui, semuanya akan terjadi, semuanya akan datang. Maka tentu ini perlu menjadi pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita diingatkan juga di dalam surat Al-A'raf ayat 50, wa nada ashabun nari ashabal jannah, para penghuni neraka memohon kepada penghuni sorga, an afidu alaina minal ma', tolong bantu kami, berikan kami setetes air, cucurkan kepada kami air, au mimma razaqakumullah, atau berikan kepada kami sebahagian saja dari apa yang Allah berikan rezeki kepadamu. Apa jawab penghuni sorga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Hal demikian diharamkan bagi orang-orang yang kafir. Tentu ini menjadi pembelajaran bagi kita. Memang penyesalan itu terjadinya adalah di akhir, ketika dirasakan sesuatu yang semula dianggap tidak ada, ternyata itu nyata, terjadi, muncul penyesalan. Mau minta balik lagi, tidak ada lagi kesempatan. Mau mengulang lagi, tidak ada lagi ceritanya. Mau berjanji untuk berbuat baik, waktunya sudah habis. Makanya
sebelum kematian datang, selama kita masih hidup, tentu kita manfaatkan masa hidup kita untuk beramal, berbuat baik, melakukan kebaikan. Selagi kita masih kuat, selagi kita mampu, lakukan yang terbaik. Kerjakan semua yang Allah perintahkan, tinggalkan semua yang Allah larang. Dengan demikian kita akan mendapatkan balasan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena surga yang merupakan nikmat 99 nikmat rahmat yang Allah janjikan di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu nyata, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sementara mereka yang kafir, yang ingkar, digambarkan betapa menyesalnya mereka, tidak kuasanya mereka, tidak mampunya mereka menghadapi azaban tersebut. Karena dibayangkan satu hari di neraka itu digambarkan seperti 1000 tahun di dunia ini. Satu hari di neraka itu digambarkan sama seperti lamanya 1000 tahun. Satu detik sama dengan 48 hari. Itulah gambaran yang menjadi pembelajaran bagi kita, supaya ada upaya-upaya kita menghindari membuat kesalahan dan memaksimalkan, mengoptimalkan diri kita untuk membuat kebaikan. Dengan modal kebaikan yang kita lakukan, itu yang akan mengantarkan kita kepada apa yang sudah Allah janjikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma waffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La